Selamat malam, balik lagi bareng Vince Modified. Kita dapat lagi pasien restorasi ya, Supra dari Bandung, punyanya Om Free. Sampai mendarat di tempat saya dengan selamat nih. Kita cek-cek ya nanti. Kita videoin unboxingnya ya. Ini nanti bakalan kita bukain kardusnya, kita lihat kondisi motor seperti apa ya. Ini biar diturunin dulu. Kiriman dari Bandung. Bagi yang mau restorasi, pusing-pusing, ayo. Daripada repot-repot soal jauh, bisa kita atur ya, tinggal kita kirim. Beres. Oke, nanti kita buka ya. Selamat siang, balik lagi bareng Vince Modified. Ini kelanjutan yang kemarin ya. Kemarin motornya habis baru datang. Nah ini sekarang baru kita videoin ya, pas siang-siang biar jelas kondisi motor seperti apa. Ini Supra tahun berapa saya lupa. Yang pasti kondisinya dia tromol ya, depan belakang, belum pakai cakram. Ini kondisi mesinnya kata yang punya Om Free ya, punyanya Om Free nih. Ini motor restoring dari Bandung. Ini katanya kondisinya masih bagus, jadi katanya sih nanti nggak perlu diganti ya, kayaknya nggak perlu ada yang diganti untuk mesin. Paling nanti kita servis karburator aja, terus nanti kita ganti packing aja ya, karena kebetulan kan nanti kita mau cat bak kopling sama bak magnet, nanti packing kita ganti. Terus cylinder head nanti kita bersihkan ya, kita bersihkan ruang bakarnya, terus lubang in sama lubang X juga nanti kita bersihkan ya. Gitu. Karburator nanti kita servis, kita bersihkan juga. Terus box filter nanti bakalan kita buka, kita bersihkan juga. Ini jari-jari nanti kita ganti, pelek juga ganti. Terus kalau ban juga nanti kita ganti ya. Kebetulan Om Free ini udah ada barangnya. Untuk jok juga ini sarungnya nanti bakalan ganti, busanya juga nanti kita ganti ya. Karena busanya udah udah bentuknya udah bulat ya, udah nggak bagus. Nanti bakalan kita perbaharui ya. Untuk shock breaker tetap pakai aslinya karena ini masih baru, belum lama ganti. Udah lama sih gantinya, cuman ini motor udah nggak dipakai ya, jarang dipakai. Jadi kondisinya masih bagus, nggak perlu diganti. Untuk shock breaker depan mungkin nanti kita ganti olinya aja kali ya, ganti oli, ganti seal biar bagus lagi, biar empuk lagi. Untuk body untuk spakbor masih bisa kita pakai ya, spakbor masih bisa dipakai. Terus batok ini juga masih bisa dipakai nih, cover shocknya. Terus batok ini katanya sih kalau nggak salah ada yang baru ya. Terus sayap nih belum dapat ya katanya, dia nanti mau cari Om Free. Terus untuk cover body kanan kiri nanti kita cat ya. Nah ini rencananya mau dibikin full ya, full hitam polos tanpa stripping gitu, full hitam polos tanpa stripping. Untuk kaki-kaki tetap dibikin warna silver ya gitu. Terus apalagi ya, ya seperti ini kondisinya ya. Ini kunci kontak nanti bakalan kita gantiin. Ini kunci kontaknya masih kayak zaman dulu ya, yang model Nazi tuh ya. Nanti kita gantiin. Kita lihat bagian bawah. Ini karena kunci kontaknya pakai Nazi, jadi untuk dia punya kuncinya jadi lain-lain ya. Nah ini untuk rangka nanti bakalan kita cat. Rangka bakalan kita cat. Kabel-kabel nanti kita turunin, kita bersihkan. Terus mesin juga nanti kita bersihkan ya, luarnya kita turunin sama seperti Supranya Om Irsan yang dari Karawaci. Buat yang belum nonton Supranya Om Irsan nih ya, yang ini kalian bisa cek di YouTube saya, dicek dulu kalau belum ditonton ya. Nah, ini jadi perkenalannya kurang lebih seperti ini ya, motornya sebelum kita garap. Kondisinya betul-betul memang datang kondisi hanya seperti ini aja ya. Nanti kita bongkar, kita lihat dalemannya seperti apa ya.
Nah, ini ada juga beberapa spare part yang sudah dibelikan sama Om Fri. Ini kita cek dulu spare partnya ada apa aja. Ini dia spare partnya ya. Jadi ada ini ban sudah dibelikan. Nah, ini barang-barangnya ini dia beli sendiri ya, bukan saya yang beliin. Jadi kalau di saya ini bebas ya, mau saya carikan bisa spare partnya atau mau bawa sendiri juga boleh gitu ya. Tinggal nanti kita pasangin aja, itu bisa juga. Ini ban udah ada, terus ban dalamnya ini peleknya pakai TK ya. Nah ini untuk sayap ini rencana bakalan kita ganti untuk bagian sayap luarnya ya. Sayap luarnya nanti rencana bakalan kita ganti. Tapi kalau untuk sayap dalam kayaknya kita masih bisa pakai ya. Sayang kalau misalkan kita harus beli lagi. Nah ini yang seperti tadi saya bilang, ini tameng batok lampu depan udah ada. Terus ini tameng juga udah ada beserta emblemnya ya. Beserta emblemnya juga sudah ada. Lalu di sini ada apa lagi ya? Ini stop lamp belakang ya, ada stop lamp belakang, itu ada reflektor, ini ada speedometer. Speedometernya KW. Ini kata Om Irsan, kata Om Fri, ini mau diambil bagian ininya aja ya, jarumnya, karena jarum speedometernya yang dia punya yang aslinya udah patah. Ini cover stop lamp atas, batok speedometer, terus di sini ada bandit starter, ada kiprok, ada apa lagi nih? Ini saklar sebelah kanan, saklar starter, ini sarung jok. Udah ya, jadi barang-barangnya itu aja, barang-barang yang sudah disediakan ini. Jadi kalau misalkan mau ada yang restorasi masuk di saya, bebas ya, mau spare partnya mau saya carikan bisa, atau mau bawa sendiri pun bisa gitu. Oke, jadi ini sekian dulu, nanti kita lanjut lagi setelah motor sudah dibongkar ya. Ini sekarang motornya udah mulai kelihatan rangkanya ya, tinggal sisa rangka aja nih. Mesin tinggal kita turunin aja, terus box filter ya. Ini mesin kalau boleh dinilai cukup bagus ya, cukup bagus, tapi dibilang bagus sekali juga enggak. Ini tadi saya ngelihat mangkok gandanya sudah mulai aus ya, sudah mulai aus. Cuman kalau kata yang punya sih, katanya sih masih bagus ya, katanya sih masih bagus. Cuman ini tadi saya lihat sudah mulai haus. Coba nanti saya koordinasikan sama yang punya motor, sama Om Fri, mau diganti atau enggak ya. Soalnya saya selalu biasanya kalau untuk kopling-kopling nih ya, kalaupun mesinnya kondisinya masih bagus, saya selalu untuk bagian kopling selalu saya remajakan ya. Kenapa? Karena kesatu ini motor tua, motor lama. Walaupun dibilang masih bagus, tetap dia pasti ada pengurangan kualitas ya dari tahun ke tahun, walaupun motor ini tidak dipakai gitu. Apalagi nantinya motor ini bakalan dipakai sehari-hari, mungkin kalau sering-sering dipakai, intinya jadi nggak bongkar 2 kali lah gitu. Kalau saya ya kepengennya sih gitu, biar jangan nanti dibongkar-bongkar lagi. Nanti baru 2 bulan pakai, 3 bulan pakai, kok rasanya udah mulai nggak enak, jadi ganti. Tapi terserah sih, nanti saya koordinasikan dulu. Ini cuma sekedar informasi aja. Kalau saya sih biasanya kopling ini selalu saya ganti ya, kampas kopling, kampas ganda, mangkoknya, sama karet stopper ganda itu saya ganti. Itu selalu saya ganti ya, karena memang itu spare part yang cepat untuk digantinya. Sama kayak kampas rem gitu ya, kampas rem, kampas itu kan pokoknya dia cepat diganti ya gitu. Jadi periodenya lebih cepat lah digantinya dibandingkan yang lain-lain. Toh nggak seberapa mahal juga, kayak kampas kopling cuma 95, kampas gandanya kalau nggak salah saya lupa ya, tapi yang pasti untuk kampas sih 95.000 kampas kopling. Kalau mangkok memang agak mahal, mangkoknya 200 lebih gitu. Jadi ini saya turunin dulu mesinnya. Nanti setelah mesin turun, mulai nanti proses yang lainnya saya videoin lagi. Ini memang agak berantakan sih ya, agak berantakan, tapi nggak apa-apa.
Namanya kita lagi bongkar motor pasti berantakan ya, wajar. Ini kalau untuk rumah koplingnya sih masih bagus tadi ya. Rumah koplingnya bagus, nggak kocak. Apalagi ya, olinya juga kelihatannya oke ya, masih oke, nggak seperti punyanya Om Irsan yang kemarin sampai hitam sekali ya karter dalamnya. Ini kalau ini masih lumayan oke. Tuh ya, masih oke ya. Oke, jadi saya turunin mesin dulu. Nanti setelah turun mesin ada update lagi, bakalan saya videoin. Nah ini sekarang mesin udah turun ya. Ini kita mau copotin ban depan. Ini setelah dicek asok bleker bagus ya. Asok bleker bagus. Ini nggak ada rembes. Nanti kita ganti olinya aja ya. Kita ganti oli supaya lebih empuk aja, biar lebih empuk ya. Karena pasti dari baru belum pernah diganti. Sebelah sini juga bagus tuh ya. Sebelah sini bagus. Bagus ya. Jadi sok depan cukup kita ganti oli aja ya. Kita ganti oli, sealnya nggak perlu diganti, asnya apalagi nggak usah diganti ya. Jadi kita potong, kita ganti TDR, velg pakai TK. Paha-paha rem ini nanti bakalan kita chrome ya. Per-pernya juga nanti bakalan kita chrome beserta as dan bos bakalan chrome. Ini nanti cat-catnya bakalan kita rontokin semua ya. Kita rontokin, nanti kita cat ulang lagi. Nah ini untuk pedal rem ini juga bakalan kita chrome ya. Karena udah kayak gini. Ini nggak bisa dibersihin ya. Kalau nggak dibersihin sayang ya kalau kita nggak chrome. Yang lain udah pada bersih, bagus-bagus, kinclong-kinclong, itu bikin jelek sendiri. Ini per-pernya nanti bakalan kita chrome, pengaitnya juga bakalan kita chrome. Ini standar tengah nanti bakalan kita cat ulang. Ini AC sudah seperti biasa ya, seperti punyanya Om Irsan kemarin. Ini asnya harus kita ganti, kita potong, nanti kita ganti baru. Ini pasti udah macet ya. Tadi ada beberapa baut aja yang udah mulai karatan. Terus di belakang sini juga ada baut patah tuh ya. Ini nanti bakalan kita cabut, kita panasin, bawa ke tukang las. Terus ini nanti ini juga bakalan kita potong ya. Kita potong asnya, nanti kita bawa ke tukang las untuk dibuka. Gitu. Ini sudah mulai ada calon-calon ini ya, calon-calon korosi nih. Sebentar, ini nggak kelihatan ya. Nah ini ya kelihatan kan sekarang. Tuh asnya udah karatan. Jadi mau nggak mau ya kita harus potong. Nanti AC kita ganti baru supaya ini bisa kebuka. Ini kan sudah mulai calon-calon tuh ya, calon-calon korosi. Nanti kita basmi semua ya. Ini juga tuh di sini udah mulai nih. Nggak mau fokus. Ini udah mulai ya. Tuh. Nanti kita cat ulang semuanya ya, biar bagus.